Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Sarsabila dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Juga meliputi bagian luar seperti pankreas, hati, kandung empedu. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan gigi belakang menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim, yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna polisakardia menjadi disakardia. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan, letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Tekak terdiri menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung atau tub berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Sering juga disebut dengan esofagus. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas. Makanan terdorong ke lambung. Di kerongkongan, zat makanan tidak mengalami pencernaan. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas keempat tulang belakang. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang kedelai. Lambung dibagi menjadi 3, yaitu kardiak, bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan. Yang kedua, fundus, bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Pilorus, yaitu bagian lambung yang terakhir yang berfungsi sebagai jalan menuju usus halus. Makanan masuk ke dalam lambung dari kerongkongan melalui otot berbentuk cincin, sfinkter, yang bisa membuka dan menutup. Dalam keadaan normal, sfinkter menghalangi masuknya kembali isi lambung ke dalam kerongkongan. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkat zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi sisi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileum. Usus besar kolon
merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing appendix. Usus besar terdiri 3 bagian, yaitu ascending, transverse, dan descending. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan, semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, pembuangan air besar yang merupakan fungsi utama anus. Organ yang terletak di luar saluran pencernaan yaitu pankreas. Organ pada sistem pencernaan memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Hati, organ terbesar di dalam badan manusia, dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Kemudian kandung empedu. Organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pencernaan mekanik adalah penguraian fisik makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Proses ini melibatkan gerakan fisik seperti mengunyah di mulut, kontraksi otot peristaltik di esofagus, lambung, dan usus, dan pengadukan di lambung. Tujuan utama adalah meningkatkan luas permukaan makanan agar enzim dapat bekerja lebih efisien. Pencernaan kimia adalah penguraian molekuler makanan menjadi komponen dasarnya, misalnya protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Proses ini sepenuhnya bergantung pada enzim pencernaan seperti amilase, pepsin, lipase. Sistem pencernaan atau sistem mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ terletak di luar, seperti hati, pankreas, kandung empedu. Pencernaan makan dalam saluran pencernaan dibantu dengan enzim. Enzim pencernaan dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan yang kurang dari saya mohon maaf.